Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang membuat malaikat Jibril ketakutan. Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Yang di sana di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21. Meskipun sedemikian agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Pada suatu hari, malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya mereka semua akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Jibril, "Cukup, wahai Jibril, agar hatiku tidak gentar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menyampaikan tentang kengerian neraka kepada Rasulullah SAW, Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, Rasul SAW pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan yang mulia yang dianugerahkan Allah kepada engkau?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang mengetahui akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis berasal dari golongan malaikat. Aku juga tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana malaikat Harut dan Marut." Setelah mendengar kekhawatiran malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah SAW pun ikut menangis. Kedua makhluk mulia itu pun terus menangis hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat kepada keduanya. Seraya berkata, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Maka keduanya pun merasa tenang. Lalu malaikat Jibril naik kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalat karya Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba langit terbelah dan turunlah malaikat. Lalu malaikat tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat itu muncul, Rasulullah melihat malaikat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah SAW kemudian melihat ke arah Jibril, dan malaikat Jibril mengisyaratkan untuk memilih hidup sederhana. Maka Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, "Aku memilih menjadi Nabi yang hidup sebagai hamba sahaya ataupun fakir miskin." Kemudian malaikat itu pun pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapakah malaikat tadi?" tanya Rasulullah SAW kepada Jibril. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap, sama dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap malaikat Israfil setara ukurannya dengan 600 sayap milik malaikat Jibril apabila disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah.
hingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril sehingga tampak menjadi sangat kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira kalau sudah datang waktunya hari kiamat dan sudah waktunya malaikat Israfil untuk membunyikan sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril gelisah dan takut. Makhluk mulia sekelas malaikat Jibril dan Rasulullah SAW yang tidak diragukan lagi pangkat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan rasa khawatir pada diri mereka akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu tetap waspada akan murka Allah dan menganggap kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah ujian bagi mereka. Lantas bagaimanakah kita sebagai manusia biasa yang hina? Apakah kita masih berani bersikap angkuh dan sombong? Bukankah kita sudah banyak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum karena kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah? Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan menyadari betapa lemahnya kita dan betapa butuhnya kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.